Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah dengar soal Lik Bali? Sosok mengerikan dengan kepala terbang dan organ dalam yang menjuntai. Ternyata, legenda leak paling terkenal berasal dari kisah seorang janda sakti dari Jawa Timur. Hari ini, kita akan mengupas tuntas salah satu legenda terbesar dalam budaya Bali dan Jawa, yaitu legenda Calon Arang, dan bagaimana kisah ini dipercaya menjadi asal-usul terpisahnya Pulau Bali dari Pulau Jawa. Kisah kita dimulai di Desa Girah, Jawa Timur, pada masa Kerajaan Daha. Di sana, hiduplah seorang janda yang sangat ditakuti karena kekuatan ilmu hitamnya. Namanya Calon Arang. Meskipun ia memiliki reputasi yang mengerikan, Calon Arang adalah seorang ibu yang sangat menyayangi putrinya, Ratna Manggali. Ratna Manggali tumbuh menjadi seorang gadis yang luar biasa cantik. Wajahnya memesona, perilakunya santun. Siapapun yang melihatnya pasti akan terpikat. Tapi anehnya, tak ada satupun pemuda yang berani datang untuk melamarnya. Mengapa? Karena mereka semua tahu siapa ibu dari gadis cantik itu. Para pemuda takut setengah mati pada Calon Arang. Mereka khawatir jika mereka mendekati Ratna Manggali dan terjadi sesuatu yang tidak disukai Calon Arang, atau lebih buruk lagi, jika mereka menolak lamaran putrinya, hidup mereka akan berakhir dalam kutukan sihir yang mengerikan. Rumor tentang kesaktian Calon Arang sudah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Waktu terus berjalan, dan Ratna Manggali semakin dewasa. Namun, tak kunjung ada pria yang berani meminangnya. Melihat putrinya yang cantik terus-menerus sendiri dan sedih, hati Calon Arang hancur. Rasa sayangnya pada sang anak berubah menjadi kemarahan yang membara. Ia merasa seluruh desa telah menghina dan merendahkan dirinya serta putrinya. Dalam pikirannya, penduduk desa sengaja menjauhi Ratna Manggali sebagai bentuk penghinaan. Kemarahan inilah yang akan menjadi pemicu malapetaka besar yang akan menimpa seluruh kerajaan Daha. Murka Calon Arang sudah mencapai puncaknya. Ia memutuskan untuk menghukum seluruh desa yang dianggapnya telah menghina keluarganya. Pada suatu malam yang gelap gulita, Calon Arang pergi ke sebuah kuburan. Di sana, ia melakukan ritual ilmu hitam terlarang, memohon kekuatan dari Dewi Durga Dwi Kameshan. Seketika, wujudnya berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan, perwujudan dari ilmu leak. Bayangkan, sesosok kepala terbang dengan rambut tergerai, mata menyala merah, dan seluruh organ dalamnya menjuntai ke bawah. Inilah wujud Lik yang legendaris itu. Dengan kekuatan barunya, Calon Arang mulai meneror desa Girah dan wilayah sekitarnya. Setiap malam, ia terbang mengelilingi desa, menyebarkan wabah penyakit yang aneh dan mematikan. Orang-orang yang sehat tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal tanpa sebab yang jelas. Tangisan dan ketakutan menyelimuti seluruh negeri. Desa yang tadinya damai kini berubah menjadi ladang kematian. Wabah itu menyebar begitu cepat hingga melumpuhkan sebagian besar wilayah kerajaan Daha. Kabar tentang teror mengerikan ini sampai ke telinga sang penguasa, Raja Airlangga. Raja Airlangga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan peduli pada rakyatnya. Ia tidak bisa tinggal diam melihat kerajaannya dilanda ketakutan dan kematian. Segera, ia memerintahkan pasukan terbaiknya untuk pergi ke desa Girah dan menangkap sumber malapetaka itu. Pasukan elit kerajaan berangkat dengan gagah berani, bersenjatakan tombak dan pedang. Namun, apa yang mereka hadapi bukanlah musuh biasa. Mereka berhadapan dengan kekuatan sihir tingkat tinggi. Saat pasukan tiba di Girah, Calon Arang sudah menunggu mereka. Dengan mantra-mantranya, ia menciptakan api gaib yang membakar para prajurit hingga tak bersisa. Serangan pertama gagal total.
Raja Airlangga tidak menyerah. Ia mengirim pasukan lagi dan lagi, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan yang sama. Kekuatan sihir calon arang terlalu kuat untuk dilawan dengan senjata biasa. Kerajaan Daha berada di ambang kehancuran. Melihat pasukannya tak berdaya melawan sihir calon arang, Raja Airlangga sadar bahwa kekuatan fisik saja tidak akan cukup. Ia membutuhkan seseorang yang mampu menandingi ilmu hitam dengan ilmu putih. Setelah merenung dan meminta petunjuk, Raja Airlangga akhirnya memanggil satu-satunya orang yang ia yakini bisa mengalahkan calon arang. Orang itu adalah Empu Barada, seorang pendeta Hindu dari pertapaan Lemah Tulis yang terkenal sangat sakti, suci, dan bijaksana. Empu Barada datang ke istana dan mendengarkan keluh kesah Raja Airlangga. Dengan tenang, ia setuju untuk membantu menghentikan teror calon arang. Namun, Empu Barada adalah orang yang cerdas. Ia tahu bahwa menyerang calon arang secara langsung, seperti yang dilakukan pasukan kerajaan, hanya akan sia-sia. Kekuatan besar harus dilawan dengan strategi, bukan hanya kekuatan. Empu Barada pun menyusun sebuah rencana yang brilian. Rencana itu dimulai bukan dengan pertarungan, melainkan dengan sebuah lamaran pernikahan. Empu Barada memiliki seorang murid kepercayaan yang tampan, cerdas, dan juga sakti bernama Empu Bahula. Ia memerintahkan Empu Bahula untuk pergi ke desa Girah dan melamar putri calon arang Ratna Manggali. Empu Bahula yang setia pada gurunya setuju tanpa ragu. Ia pun berangkat menuju kediaman calon arang ketika Empu Bahula tiba dan menyatakan niatnya untuk meminang Ratna Manggali. Calon arang sangat terkejut sekaligus luar biasa gembira. Akhirnya, setelah penantian panjang, ada seorang pemuda tampan dan berasal dari keluarga terpandang yang berani melamar putrinya. Kebahagiaan sebagai seorang ibu mengalahkan amarahnya. Tanpa pikir panjang, ia menerima pinangan itu. Pernikahan antara Empu Bahula dan Ratna Manggali pun segera dilangsungkan dengan meriah. Sejak saat itu, teror dan wabah penyakit di desa perlahan-lahan mereda. Calon arang sibuk dengan kebahagiaan barunya sebagai seorang mertua. Pernikahan Empu Bahula dan Ratna Manggali bukanlah akhir, melainkan awal dari misi sesungguhnya. Sebagai menantu, Empu Bahula tinggal bersama calon arang dan berhasil mendapatkan kepercayaannya sepenuhnya. Ia bersikap sangat baik dan patuh, sehingga calon arang sama sekali tidak curiga. Empu Bahula sabar menunggu kesempatan yang tepat untuk menjalankan tugas dari gurunya. Suatu malam, saat calon arang sedang tertidur lelap, Empu Bahula diam-diam menyelinap masuk ke kamar pribadinya. Di sana, ia menemukan apa yang ia cari. Sebuah buku lontar kuno yang berisi seluruh mantra dan rahasia ilmu hitam calon arang. Buku inilah sumber dari semua kekuatan mengerikan sang janda. Tanpa membuang waktu, Empu Bahula mencuri buku itu dan segera membawanya pergi untuk diserahkan kepada Empu Barada. Setelah menerima buku sihir tersebut, Empu Barada mempelajarinya dengan saksama. Dari buku itulah ia akhirnya menemukan semua rahasia dan yang terpenting, kelemahan dari ilmu calon arang. Dengan pengetahuan ini, Empu Barada tahu bahwa ia sudah siap. Ia pun datang langsung ke desa Girah untuk menantang calon arang berduel. Calon arang murka bukan main saat mengetahui menantunya telah mengkhianatinya dan rahasianya terbongkar. Pertarungan dahsyat yang tak terhindarkan pun terjadi. Ini bukan sekadar pertarungan antara dua orang sakti, melainkan pertarungan abadi antara kebaikan melawan kejahatan, antara ilmu putih suci melawan ilmu hitam yang kejam. Langit menjadi gelap
petir menambar-niambar saat keduanya melepaskan kekuatan tertinggi mereka. Calon Arang berubah menjadi wujud leak yang mengerikan, sementara Empu Barada membalasnya dengan kekuatan suci. Karena Empu Barada sudah mengetahui titik lemah calon Arang, ia berhasil memojokkannya. Pada puncaknya, Empu Barada mengucapkan sebuah mantra suci yang menghancurkan sumber kekuatan calon Arang. Akhirnya, sang janda sakti dari Girah pun tewas. Bersamaan dengan kematiannya, seluruh kutukan dan wabah penyakit di kerajaan Daha lenyap seketika. Kedamaian dan ketenangan akhirnya kembali ke seluruh negeri. Meskipun calon Arang telah tiada, pertarungan hebat itu meninggalkan bekas yang luar biasa. Energi sihir hitam yang begitu besar telah merusak keseimbangan alam antara Jawa dan Bali, yang saat itu masih menjadi satu daratan di bawah kekuasaan Raja Airlangga. Empu Barada merasa perlu melakukan sesuatu untuk memulihkan harmoni, untuk menjaga keseimbangan, dan mencegah kekuatan gelap seperti calon Arang muncul kembali dan menyebar luas. Empu Barada memutuskan untuk memisahkan kedua wilayah tersebut. Menurut legenda, Empu Barada berdiri di tepi pantai. Lalu dengan kesaktiannya, ia menggoreskan sebuah garis di tanah dengan jarinya. Tanah itu kemudian terbelah, dan air laut masuk memenuhi celah tersebut. Garis pembelahan inilah yang kita kenal sekarang sebagai Selat Bali, yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kisah Calon Arang bukan hanya cerita horor tentang Lik, ini adalah kisah klasik tentang perjuangan abadi antara Dharma, yaitu kebaikan, dan kebajikan, melawan adharma, yaitu kejahatan dan keburukan. Kisah ini juga mengajarkan kita sebuah pelajaran penting, bahwa kecerdasan, strategi, dan kesabaran seringkali jauh lebih efektif untuk menyelesaikan masalah daripada sekadar mengandalkan kekuatan kasar. Seperti yang ditunjukkan oleh Empu Barada, legenda ini menjadi salah satu pilar budaya yang membentuk identitas Bali sebagai benteng tradisi Hindu Dharma yang kuat hingga hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan kita tentang kekayaan legenda Nusantara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.